Hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi, kegiatan supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Sri Erniwati Husen, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Bersama saya saat ini hadir rekan saya Sri Wahyuni SPD, guru di SMP Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum kita melakukan kegiatan observasi di kelas. Adapun tujuan kita melakukan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Kenapa kita harus melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, agar nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga menghasilkan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ibu, pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya. Untuk pertanyaan saya yang pertama yaitu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti? Jadi tujuan pembelajaran pada pembelajaran nanti yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis gangguan dan penyakit pada sistem ekspresi. Kemudian kedua, siswa dapat menjelaskan upaya dan mencegah gangguan pada sistem ekspresi dengan benar. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Jadi area pengembangan yang saya capai yaitu pada area kognitif, keterampilan, dan sikap. Ini berarti Ibu sudah menyiapkan asesmennya ya Bu ya? Oke. Selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana rancangan pembelajaran di kelas terkait strategi pembelajaran yang Ibu akan gunakan, model pembelajaran yang Ibu gunakan, dan metode pembelajaran? Jadi strategi yang saya gunakan pada pembelajaran ini yaitu dengan menggunakan pembelajaran untuk diferensiasi, reintegrasi, KSR. Kemudian metodenya yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model PBM. Atau dengan Abdullah, Ibu minta tolong Bu, oleh pertanyaan kamar saya, kira-kira Ibu nanti pada proses pembelajaran itu akan menggunakan media apa? Media yang saya gunakan yaitu LKPD, kemudian bahan ajar, kemudian akan tulis, dan spidol. Kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran ini, Bu? Saya akan melakukan proses pembelajaran yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 di kelas 8A pada jam 7.89. Jadi Ibu akan melakukan proses pembelajaran di kelas 8A hari Selasa tanggal 5 ya, pada jam 7.89. Oke Bu, pada hari itu nanti saya akan berkunjung ke kelas Ibu untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelum kita akhiri percakapan kita pada siang hari ini Bu, saya ingin menanyakan kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan kita, saya sudah mengetahui dan akan mempersiapkan terkait hal-hal yang akan saya lakukan pada kegiatan pembelajaran, misalnya strategi, model pembelajaran, metode, dan Bagus sekali Bu. Jadi demikian percakapan observasi supervisi akademik yang sudah kita lakukan. Nanti kita akan bertemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktik saya Bu ya. Terima kasih atas kesediaan Ibu, dan kegiatan observasi ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, ada kami yang kelas yang ada dari masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang yang tidak hadir hari ini siapa? Roy. Roy kenapa? Betty. Apa lagi? Ya, oke. Yang sakit Roy yang apa? Jadi kita doa juga. Teresa kita sekolah besok ya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, maka kita speaking dulu ya. Oke, jadi kalau ini oke, baik, semuanya berdiri. Sebelum mulai pembelajaran kita, ini ada yang ini yang di depan, yang tadi gambarnya. Ini saya kira kamu tahu arti dari ini kan? Jadi sekarang setiap orang maju di depan, dituliskan namanya, pilih hari ini rasanya yang mana. Terserah, jangan tunjuk sama orang ini, jangan harus tanya. Oke, baik. Semuanya pegang bolpen. Pegang bolpen masing-masing. Baik. Sekarang, dengar. Maju, berdiri. Di mana posisinya? Oh, saya di sini. Berarti berdiri lagi. Gantian. Tulis namanya di setiap gambar ini. Misalnya, dia ini, berarti tulis namanya di sini. Itu kan apa yang kamu? Dia kamu hari-hari boleh. Oke, paham? Oke, silakan maju di depan. Semuanya. Silakan duduk. Siapa punya ibu tadi? Kalau ini siapa punya? Bisa sekarang. Ya, oke, baik. Sekarang perhatikan. Ini ada norma 4 tapi yang di sini ini hanya 2. Yang pertama yaitu enam. Oke, ini 6. Ini ada namanya. Ambil semua. Ada berapa orang ini? Oke, sekarang yang ini. Ini apa? Mantap. Ya, setiap kegiatan selalu Semangat. enjoy ya. Oke, Pak. Oke. Jadi dia adalah Cindy, Jessica, Asila, Aisyah,
baik. Halo. Aisyah dulu. Aisyah mana Aisyah? Aisyah kalau ini kalau ini harusnya begitu. Orang seperti ini siapa? Siapa? Apa isi? Ya. Sekarang Apri. Berapa? Bahagia walaupun yang terakhir tak terang. Oke, baik. Sekarang ada video, ibu tampilkan semua duduknya baik. Kerjakan video ini ibu tampilkan dan kerjakan seperti perintah pada video ini. Ya, tangan di depan, tidak ada yang bercerita ya. Dan tidak ada yang tertawa. Oke, semua tangannya di depan. Berhenti, amati nafas, perasaan, dan pikiran. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini. Mari istirahatkan fisik dan mental kita selama beberapa menit saja. Sebelum mulai, silahkan kalian duduk senyaman mungkin. Bisa menggeser posisi duduk agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan tapak kaki yang menapak di lantai. Sekarang letakkan tangan di atas pangkuan. Rileks. Kemudian silahkan pejamkan mata. Tetap rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Jadi hari ini kita akan belajar dalam keadaan fokus kemudian tidak ada dalam bentuk kanan. Setelah akan menarik nafas tadi, membuang harusnya serius. Jadi tarik nafas. Jadi kalau misalnya ada yang galau di rumah, boleh dibuat itu. Tarik nafasnya supaya tidak emosi keluar. Oke? Baik. Sekarang kita akan mempelajari materi, tapi sebelumnya coba perhatikan video ini lagi. Oke, baik. Video sementara apa ini? Lari. Nah, kalau atau anak ini akan sementara lari, apa yang akan terjadi setelahnya? Capek. Kemudian, apa yang keluar dari tubuhnya? Keringat. Nah, sekarang keringat dikeluarkan oleh organ apa? Kulit. Jadi kulit itu mengeluarkan itu tentang keringat ini. Baik. Sekarang pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang gangguan penyakit. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menganalisis gangguan dan penyakit pada sistem depresi. Kemudian yang kedua menjelaskan upaya untuk mencegah gangguan atau penyakit pada sistem depresi. Nah, sekarang biasanya daerah Patubuki atau siswa SMP Negeri 1 Kelintengah ini biasanya sering minum es bubuk. Itu ini ada 4 kasus yang akan kalian analisis. Kira-kira kalau kasus yang pertama itu masuk penyakit apa? Itu kemudian diisi pada kolom di sini. Nah,
apa penyakitnya. Karena kan ada kasusnya 4 di sini. Berikut gejala yang muncul. Jadi kamu lihat di situ gejala yang muncul untuk penyakit itu apa. Kemudian penyebabnya apa. Kemudian organ apa yang terganggu pada penyakit itu. Paham? Kemudian terakhir buatlah kesimpulan dari kegiatan ini. Paham? Oke, silakan waktunya hanya 10 menit. Silakan bekerja sama, boleh langsung tulis di dalam LKPD itu. Tapi harus sama-sama mencari ya. Ya, silakan. Oke, boleh tulis. Nama kelompoknya terserah kelompok apa ya, boleh. Tapi jangan nama-nama penyakit, kelompok penyakit apa? Ya, tentang integrasi boleh. Nama pakai namanya. Yang bagus-bagus kelompok. Oke, ini semua nih. Sama-sama ya kerja, sama-sama kerja. Kelompok ada iterasi. Boleh ada. Oke. Terus kemarin cepat waktunya hanya 10 menit ya. Hanya 10 menit. Oh, Baca dia punya kasusnya, baru tentukan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang lainnya. Pertama dengan penyakit batu ginjal. Gejala yang muncul sakit pada bagian belakang dan penyebabnya karena banyak mengonsumsi air hujan yang belum dimasak. Organ yang terganggu ginjal. Kasus kedua, nama penyakit liver. Gejala yang muncul antara kulitnya mulai kuning dan mual. Penyebab berasal dari konsumsi alkohol. Organ terganggu hati. Tiga yang ringan. Gejala yang muncul gatal dan beri di kulit. Penyebab karena kondisi geografis tidak menentu. Organ yang terganggu kulit. Sakit kanker paru-paru. Gejala yang muncul susah bernapas dan sakit di bagian dada. Penyebab karena sering mengingat asap rokok. Organ yang terganggu paru-paru. Ini apa lebih tadi? Bagaimana? Ibu yang bagaimana upaya kita untuk itu menjaga pola hidup yang sehat, mengatur pola makan, banyak minum air putih,
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Mau ikut. Oke, sekarang kelompok ada dua. Boleh disebut. Upaya untuk menjaga menjaga kesehatan dari minuman beralkohol dan olahraga dan makan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi semua menjelaskan kelompok ini sudah bagus. Jadi ibu simpulkan. Yang pertama bahwa yang pertama itu adalah waktu. Yang kedua itu adalah repair. Ya, repair perkenalan dengan habis. Yang ketiga adalah apa? Yang keempat Asma. apa? Asma. Oke, baik. Kemudian kesimpulannya berarti sama-sama bersama sebenar yaitu menjaga pola makan. Ya, banyak minum air putih. Tidak ada yang tadi. Ternyata setelah dibuat seperti ini kelompoknya, kelompok yang di bawah juga boleh juga bersaing dengan kelompok yang di atas. Oke, jadi langsung berkecil hati ya. Baik. Untuk pertemuan berikut kita akan belajar tentang kenalan dan gelombang pada hari ini. Baik. Saya speaker terakhir. Berdiri kembali. Oke, oke, siap. Semua berdiri.
Hasilnya itu tadi dikumpul bersama dengan paket kemudian sekarang lihat ini tengok sini ya ini semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kemarin ya itu Ibu melakukan proses kita melakukan praobservasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi. Maka sekarang tibalah kita pada agenda terakhir dari kegiatan ini, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Jadi saya adalah Sri Ernimati Husin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banggai Kepulauan. Bersama saya hadir saat ini rekan saya. Nama saya Sewayuni S1 SPD, guru SMP Negeri 1 Gunung Tengah. Ya, dan kemudian ada pengajar praktik saya, Bapak Abdul Rahim Yosi, SPD MPD. Oke, Ibu Sri Wahyuni, bagaimana kabarnya Bu pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi meskipun dalam keadaan berpuasa, kita berucap syukur karena Allah masih memberikan kita kesehatan sampai pada saat ini. Oke Bu, kita lanjutkan terkait dengan pelaksanaan observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas 8A ya kemarin Bu ya. Itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Gitu. Yang pertama itu adalah bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran atau setelah melakukan observasi di dalam kelas. Ya, saya merasa senang dan sudah merasa lega. Sudah merasa senang ya Bu. Oke. Jadi sudah lega karena sudah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas ya. Iya. Oke. Mungkin Bu bisa diceritakan kembali terkait area pengembangan yang Ibu kembangkan
serta langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Area pengembangan yang saya lakukan yaitu yang pertama keterampilan mengatakan tadi itu saya melakukan itu berdiskusi, ya. Kemudian menjawab LKPD, kemudian yang kedua yaitu pengetahuan di mana siswa menjawab pertanyaan secara lisan ataupun tertulis. Kemudian langkah-langkah pembelajaran saya lakukan yaitu PBL. Kemudian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Kemudian saya juga melakukan SWITIN, kemudian saya juga menggunakan PowerPoint. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi kemarin Ibu sudah dalam observasi itu Ibu sudah mengembangkan area keterampilan dengan pengetahuan ya Bu ya. Jadi keterampilannya itu dilihat dari bagaimana anak-anak menjawab LKPD dengan anak-anak berdiskusi ya. Oke Bu, sekarang apakah area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah berhasil atau bagaimana Bu? Lumayan. Sudah lumayan ya, sudah lumayan berhasil ya. Oh, jadi maksudnya itu Ibu bisa lihat dari mana itu? Kalau Ibu mengatakan kalau sudah lumayan itu Ibu bisa lihat dari Ya, karena saya melihat ketika mereka berdiskusi ada beberapa siswa yang masih kurang aktif. oh, jadi jadi makanya Ibu mengatakan masih lumayan ya. Ya berarti belum sepenuhnya terlalu berhasil ya Bu. Oke. Kira-kira apa kendala yang Ibu alami selama proses pembelajaran di kelas itu Bu? Ya, mungkin karena pembelajaran ini adalah yang baru buat mereka, maka mereka belum terbiasa dengan pembelajaran ini. Kedua, mungkin harusnya saya melakukan dulu diagnosa awal untuk mengetahui gaya belajar dan kesiapan belajar mereka Ya. sebagai patokan untuk pembelajaran berkelompok. Jadi siswa belum terbiasa ya, terlalu terbiasa dengan proses pembelajaran yang dilakukan itu kemarin. Ibu menggunakan berdiferensiasi ya. Itu jadi siswa biasanya itu dalam pembelajaran itu Ibu pembagian kelompoknya tentu tidak seperti yang kemarin itu ya. Jadi itu sehingga siswa merasa kaget ya Bu. Oke. Jadi ada siswa yang Ibu lihat kurang aktif. Ya. Oke. Kenapa bisa Bu? Kira-kira kenapa sampai mereka itu kurang aktif? Ya, karena mereka belum terbiasa seperti itu. Kemudian saya berencana untuk ke depan mungkin untuk pembelajaran itu saya harusnya melakukan dulu terlebih dahulu diagnosa awal untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Kemudian lebih sering menggunakan pembelajaran ini untuk lebih mengaktifkan siswa. Oh iya. Jadi Ibu sudah berencana ya Bu ya. Jadi sudah berencana bahwa ke depan Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini yang berintegrasi KSE ini di dalam proses pembelajaran ya. Itu. Kemudian juga Ibu akan sering menggunakan pembelajaran yang inovatif ya, model-model pembelajaran yang inovatif untuk mengaktifkan siswa seperti itu ya Bu, rencana kedepannya. Oke Bu, kapan kira-kira Bu itu dilaksanakan? Sesegera mungkin pada pembelajaran untuk selanjutnya. Oh baik sekali Bu ya. Jadi setelah ini Ibu akan melaksanakan ya pembelajaran berdiferensiasi itu, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan model-model yang inovatif ya seperti itu. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Saya harap kedepannya Ibu akan melakukan seperti apa yang Ibu sudah rencanakan, dan saya juga berharap komunikasi seperti ini akan terus berlanjut sebagai upaya perbaikan pembelajaran di dalam kelas. Ya Bu, terima kasih Bu untuk waktunya. Sekarang saya selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada Pak PP untuk memberikan umpan balik
terkait percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu berdua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Mungkin sedikit apa namanya melanjutkan dari apa yang Ibu Sri sebagai supervisor sudah lakukan. Jadi mungkin saya ingin dengar langsung dari Ibu Sri Wahyuni sebagai yang diobservasi, alasan Ibu memilih model pembelajaran yang tadi, maksudnya kelebihannya apa terhadap, maksudnya yang ingin dikembangkan dari siswa dengan menggunakan model atau metode atau apa saja yang dipakai dalam pembelajaran. Ya, karena ini adalah model baru untuk siswa, jadi saya menggunakan ini karena saya ingin melihat apakah ketika digunakan model pembelajaran seperti ini mereka lebih aktif, lebih giat dalam berdiskusi. Kemudian selama ini kan saya belum pernah menggunakan metode ini, jadi ini saya akan melihat apakah ketika saya menggunakan model seperti ini siswa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Oke, baik Bu, mungkin ini yang kedua dan terakhir untuk Ibu yang saya tanyakan tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Dan segala persiapan yang Ibu lakukan, tentu saja waktu mau observasi tentu saja konsultasi dulu berdua, segala sesuatu yang perlu disiapkan dibicarakan dan sebagainya. Dalam pandangan Ibu atau apa yang Ibu rasakan setelah observasi dan pasca sekarang, menurut Ibu sejauh mana bimbingan dari Ibu Sri itu membantu Ibu? Apakah cukup membantu, sangat membantu, atau seperti apa? Silakan. Ya, cukup membantu karena sebelum saya tampil itu saya mengirimkan RPP saya, kemudian beliau juga membantu saya untuk membimbing dalam penyusunan RPP, kemudian memberikan arahan-arahan juga. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya untuk Ibu Sri, tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, tentu saja sebelum dimulai kegiatan observasi kelas, Ibu berdua sudah saling berkonsultasi, berkoordinasi. Dalam pandangan Ibu, setelah segala persiapan dilakukan dan melakukan observasi sampai hari ini, percakapan pasca observasi, apakah menurut Ibu sejauh sampai sekarang ini yang Ibu inginkan atau yang ingin Ibu lihat terjadi di kelas itu sudah sampai level mana? Terima kasih. Jadi dari apa yang sudah kami persiapkan di KRA, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pada saat dilaksanakan proses pembelajaran atau observasi di dalam kelas. Yang saya lihat dari Ibu Sri Wahyuni ini adalah Ibu Sri Wahyuni ini sudah mulai mengetahui bagaimana itu proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang di dalamnya ada KSE-nya gitu. Jadi itu bisa saya lihat dari proses pembagian kelompok yang dilakukan oleh Ibu Sri Wahyuni ini, itu dia membagi kelompok itu berdasarkan kesiapan belajar siswa. Itu dimana siswa bagi ada yang dari kelompok yang yang orangnya dianggap mampu ya, level IQ-nya itu, kemudian dengan sampai dengan yang level IQ-nya itu rendah ya. Itu jadi kemudian saya melihat di situ Ibu Sri Wahyuni ini membimbing kelompok yang tadi yang rendah itu, sehingga kemudian kelompok itu menjadi mampu ya, anak-anaknya itu menjadi mampu dengan hampir selevel dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Jadi Ibu Sri Wahyuni dalam hal ini sudah melakukan proses berdiferensiasi proses. Baik, terima kasih Bu. Saya kira pertanyaan saya untuk Ibu Sri Erniawati satu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Sri Erniawati untuk
untuk menurutnya. Terima kasih Pak atas umpan baliknya. Selanjutnya jadi seluruh rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah dilakukan, dimulai dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Rahim Diosi sebagai pengajar praktik dan Ibu Sri Wahyuni S1 sebagai rekan sejawat yang telah bersedia untuk diobservasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.